Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Agung. Saya dari jurusan Statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sentimen. Analisis ini melibatkan pengguna model matematika ya, model machine learning untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pendapat yang diungkapkan dalam teks seperti pada Twitter dan pada teks lainnya untuk mengetahui tanggapan itu positif, negatif, ataupun netral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah mesin learning kita ataupun model mesin learning kita dapat membedakan suatu pendapat ataupun perasaan orang yang mana nanti dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Berikut ini adalah tahap-tahapan untuk melakukan sentiment analysis. Pertama, kita perlu paket. Paket yang digunakan ada beberapa di sini. Ada paket TD First, TM, dan lain-lainnya. Dan di sini tentu kita akan mengolah datanya. Datanya itu berupa data Twitter seperti ini. Saya akan load dulu data Twitternya, yaitu menggunakan perintah select. Ini digunakan dalam paket tplyr. Kita lihat seperti ini. Kita mendapatkan teks, yaitu retweet dari user Twitter yang banyak sekali di sini. Salah satunya itu Nancy Lee. Di sini teks itu berupa faktor dan sentimen itu juga berupa faktor dengan 3 level: negatif, netral, dan positif. Nah, isi dari data itu tergantung. Ada tweet yang berisikan perasaan negatif dengan 62%, tweet yang memiliki perasaan netral itu 23%, tweet yang memiliki perasaan yang positif itu 16%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data cleaning. Oke, di sini merupakan perintah-perintah untuk membersihkan teks data itu. Pertama itu ada content transformer, merupakan suatu fungsi untuk merubah sesuatu teks ke dalam bentuk tertentu. Ada remove number, ini berfungsi untuk menghilangkan angka pada teks. Ada remove function, mungkin menghilangkan simbol. Yang ini remove word, menghapuskan kata selain bahasa Inggris, ya kan? Ada stem dokumen, ada strip with space. Setelah datanya bersih, kita akan membuat dokumen yang berbentuk matriks. Kita menggunakan perintah dokumen term matrix, yaitu mengubah vektor ini menjadi dokumen matriks tapi tetap dalam bentuk kata. Remove term space, ada inspect untuk melihatnya. Nah, ini teman-teman 10001 adalah bentuk matriks dari dokumennya. Dan ada kita buat untuk melihat frekuensi masing-masing kata. Nah, itu yang paling tinggi diperoleh oleh kata GoDep, menampakkan 14.000 frekuensi paling banyak disebut ya. Selanjutnya kita akan membuat word cloud. Word cloud ini berfungsi untuk memvisualisasikan frekuensi masing-masing kata. Baik, kita jalankan dulu ya. Nah, setelah berhasil di subset, datanya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Kita buat visualisasinya, tinggal jalankan. Itu untuk yang positif, paling banyak got the bats. Itu untuk yang negatif, paling banyak juga got the bats.
Ini untuk yang netral. Oke, ini adalah fungsi untuk menampilkan seluruh kategori, mau itu positif, negatif, ataupun netral. Yang tetap paling banyak itu God depth, karena kita sudah melihat tadi bahwa God depth itu memiliki 14.000 frekuensi. Ini masuk akal sekali, oke. Terus kita definisikan dulu sebuah fungsi yang dimana fungsi ini merupakan fungsi untuk mengubah dokumen matriks tadi menjadi suatu kategori, karena kita ingin menggunakan naive Bayes. Nah, ini adalah sebuah perintah yang kita gunakan untuk mengaplikasikan fungsi ini, dan perintah ini bertujuan untuk mengubah dokumen matriks tadi menjadi matriks kategori. Kita gunakan untuk analisis menggunakan naive Bayes. Oke, kita run saja. Oke, masih lanjut. Di sini sudah keluar hasilnya, di mana hasilnya itu kita itu memerintahkan supaya data frame yang kita kategorikan tadi menjadi bentuk matriks kembali, data frame. Terus kita tambahkan variable class, di mana class itu sama dengan sentimen, ya. Setelah itu kita struktur datanya, class itu 3 level ya, kayak tadi, ada negatif, netral, dan positif. Terus kita headkan, kita dapat ini sebuah kolom-kolom ya, dimana nanti barisnya itu berisi dengan no, yes di sini ya. Selanjutnya kita akan membuat data test dan data train. Kita buat di sini, yaitu dengan judul splitting data. Nah, di sini kita split dari train itu adalah matriks yang tadi ya, bentuk kategori itu split 1, dan data train data test kita akan buat lagi 1 menjadi 2. Oke, setelah itu kita buat lagi probabilitasnya untuk mengetahui ini kemungkinan ya pada masing-masing data kita, data test dan data train. Oh sorry, kita belum definisikan dulu yang ini. Oke, sudah. Terus kita buat lagi probabilitas tabelnya. Untuk data, masih ada terdapat error. Sorry. Oke, kita perbaiki lagi. Nah, diulangi. Di sini setelah kita jalankan yang splitting table ini, splitting data, kita dapat pada data trend itu negatif memimpin ya 61%, netral itu 20%, dan positif itu 16%. Hampir sama dengan yang trend. Test juga memiliki probabilitas yang sama, itu sekitar 61% untuk negatif, 22% untuk netral, positif sekitar 16%. Hampir sama ya. Selanjutnya kita akan membuat model training, di mana kita menjalankan sebuah model dan kita akan tes akurasinya. Berikut ini adalah perintah yang kita jalankan, yaitu menggunakan model forest random atau random forest. Kita lihat ada X sama dengan train set, Y sama dengan train set,
pada kelas. Kita jalankan. Oke, di sini sudah didapat hasilnya menggunakan random forest model. Hasilnya itu negatif, mempunyai klasifikasi error sekitar 0,1, netral mempunyai klasifikasi error 0,06, positif mempunyai klasifikasi error 0,01. Adapun juga OBB estimate itu error sekitar 0,2,3%. Oke, selanjutnya kita beralih ke naive Bayes. Sebelum kita beralih ke naive Bayes, kita lihat dulu prediksinya ya. Di sini akan kita lihat berapa besar akurasi jika kita menggunakan random forest model. Setelah kita membuat ini prediksinya dengan variabel rfpredict, kita buat conversion matrixnya dalam bentuk tabel. Nah, pada kali ini kita akan mengetahui beberapa accuracy yang kita dapatkan ya. Di sini sebesar 97%, cukup tinggi dengan v-value kecil dari 2,2. Setelah itu kita dapatkan statistik yang classification, sensitivity banyak sekali ya, reference detective rate dan balanced accuracy sekitar 0,9. Banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat. Yang paling penting di sini adalah akurasi dari sebuah model yang kita punya. Oke, kita pindah ke naive Bayes. Naive Bayes menggunakan perintah tersebut ya, dimana ada trend control, metode repetitive, number 10, repeat 3, system time, classifier bias ya, naive Bayes, train set. Yang kita maksud di sini adalah kita menganalisis hanya data trend saja. Oke. Di sini kita dapatkan itu ASR 1,94, sistem dan ellipse. Di sini kita sudah membangun sebuah model machine learning menggunakan algoritma naive Bayes. Kita lihat seperti apakah akurasi dari model ini. Nah, ini adalah perintah yang kita gunakan untuk melihat akurasi dan lain hal sebagainya, klasifikasi untuk model naive Bayes. Oke, tekan enter. Di sini kita telah mendapatkan akurasi untuk Bayes algoritma, yaitu sebesar 99%, besar sekali yang akurasinya, yaitu hanya 1% saja yang tidak akurat ya. Nah, di sini kita menggunakan juga sama, itu confusion matrix untuk mendapatkan akurasinya. Oke, ini tetap sama, itu klasifikasinya. Setelah kita mendapat ini, kita bisa pindah ke model selanjutnya. Ini adalah model untuk support vector machine algoritma ya kan. Kita jalankan dulu seperti apa hasilnya. Nah, di sini sudah dapat outputnya berupa formula, kelas, dan data train. Parameternya ada support vector machine type, ada C classification, support vector machine kernel atau radial, costnya sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan ini hasilnya,
juga berupa sebuah akurasi yaitu 60%, sangat rendah sekali. Nah, setelah kita mendapatkan semua ini ya, kita dapat membandingkan ketiga buah model ini atau model machine learning ini, di mana kita tahu bahwa model naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi, sehingga cocok kita gunakan untuk membuat identifikasi pada data yang lainnya ya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.